Halo semua, kalian pasti tahu kopi kan? Iya, kopi yang biasanya jadi teman begadang kalian. Nah, sebelum bisa dikonsumsi, biji kopi akan diolah terlebih dahulu kan? Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit cara pengolahan kopi dengan proses kering. Adapun cara pengolahan kopi dengan proses kering terbagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama sortasi buah kopi, yang kedua pengeringan buah kopi, yang ketiga pengupasan kulit buah dan kulit tanduk, dan yang terakhir sortasi dan pengeringan biji kopi itu sendiri. Nah, sekarang mari kita fokus pada poin kedua, yaitu pengeringan buah kopi. Pada proses ini, biasanya kita akan memakan waktu kurang lebih selama 2 minggu, dan akan menghasilkan biji kopi kering dengan kadar air sekitar 15% saja. Jika kadar air masih kurang, maka harus dilakukan penjemuran lanjutan, hingga kadar air sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pada program kali ini, kami akan membantu para petani kopi, tepatnya pada Laskar Kopi Arjasari, dalam proses kedua ini, yaitu pengeringan biji kopi, dengan membuat sistem penjemur biji kopi tipe hibrida kombinasi antara sistem efek rumah kaca dan tungku biomasa. Sebagaimana yang kalian ketahui, para petani kopi ini biasanya menjemur biji kopi di atas terpal di bawah teriknya sinar matahari. Tetapi, banyak sekali kelemahan pada cara ini, yang diantaranya adalah cara ini sangat berketergantungan dengan faktor cuaca, di mana apabila tidak ada sinar matahari, maka kopi tidak bisa dijemur. Nah, apabila datang malam hari, maka kopi tersebut juga harus diangkat. Nah, bagaimana apabila sinar matahari terlalu panas? Ya mungkin pakai filling saja. Maka dari itu kami akan membuat sistem pengering biji kopi yang mampu mengendalikan suhu dan kelembapan ke titik optimal dalam pengeringan biji kopi, sehingga dapat memberikan udara kering sebanyak mungkin dalam proses pengeringannya. Berikut merupakan ilustrasi cara kerja sistem yang akan kami buat. Pada case yang pertama ini, faktor cuaca sangat mendukung untuk dilakukannya proses pengeringan buah kopi, di mana greenhouse akan terpapar oleh panasnya sinar matahari, sehingga menimbulkan efek rumah kaca di dalamnya. Di mana di dalam greenhouse tersebut sudah terdapat sensor DHT22 sebagai pembaca nilai perubahan suhu dan kelembapan. Selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan ke microcontroller, yang berfungsi sebagai otak dari sistem. Microcontroller akan mengatur exhaust fan apakah dia akan menyala atau tidak, di mana dia akan menyala apabila suhu di dalam greenhouse tersebut sudah melebihi suhu optimal yang ditentukan. Nah, apabila suhu di dalam greenhouse sudah optimal karena sebagian besar udara panas di dalamnya sudah terbuang melalui exhaust fan, maka exhaust fan akan berhenti beroperasi. Sekarang kita lanjut ke case kedua, di mana faktor cuaca sangat tidak mendukung untuk dilakukannya proses pengeringan buah kopi, entah itu cuacanya sedang mendung, ataupun hujan, maupun pada malam hari. Jika kondisinya seperti ini, maka tungku biomasa akan berfungsi sebagai pensuplai udara panas menggantikan cahaya matahari, di mana udara panas akan mengalir melewati pipa ke dalam greenhouse dari hasil pembakaran di dalam tungku biomasa itu sendiri. Tidak sampai di situ, kami juga menyediakan LCD sebagai perangkat atau modul penampil data suhu dan kelembapan di dalam greenhouse, yang terdapat pada sisi depan greenhouse itu sendiri, guna mempermudah para petani kopi untuk melakukan pemantauan atau monitoring secara berkala. Masih tentang pemantauan, kami pun sudah memfasilitasi para petani kopi dengan sistem IoT, di mana mereka dapat melihat suhu dan kelembapan di dalam greenhouse melalui smartphone mereka masing-masing. Dengan catatan, smartphone dan microcontroller sudah terhubung pada satu jaringan yang sama dan telah mengunduh aplikasi Blink di dalamnya. Masalah yang dihadapi ketika pengiriman biji secara manual adalah yang pertama, kalau misalkan musim hujan
ya kita nggak apa namanya nggak menjamin keamanan. Takut terkena hujan atau dan sebagainya. Kita kan kalau misalkan jemuran banyak, otomatis kita terpacu dengan waktu. Dan yang kedua, penjemuran dengan secara manual memang kalau lagi musim hujan atau mendung otomatis lebih lama. Seperti itu untuk kelemahan-kelemahan yang manual, dan juga untuk apa namanya suhu juga nggak terkontrol seperti itu. Untuk yang di apa namanya di rata-ratakan untuk biji secara manual itu kalau kita apa namanya dihitung dalam ukuran terpal gitu kan, terpal dengan ukuran yang biasa kita pakai itu 4 meter kali 2 meter, itu kapasitasnya cuman apa namanya 1 kintal jari seperti itu. Untuk pemantauan suhu di pengeringan manual memang selama ini kita belum ada. Jadi kita menggunakan piling aja gitu, seperti itu, karena memang pertama alatnya memang belum ada, dan yang mungkin apa namanya kalau misalkan secara manual kan nggak terukur suhunya seperti itu. Keuntungan ya setelah ada greenhouse yang dibuat sangat banyak. Biasanya kalau secara manual kita itu terpacu dengan waktu. Yang keduanya apa namanya keseimbangan suhu terkontrol. Kalau misalkan dalam greenhouse itu karena sudah ada apa namanya kontrol suhu, dan juga pengeringan juga lebih cepat kalau misalkan pakai greenhouse. Secara volume juga kita bisa lebih meningkat beberapa kali lipat. Kalau untuk itu ya jelas ada, karena kalau misalkan secara manual itu kita batasi, misalkan pengeringan itu rata-rata dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 siang. Kalau untuk secara greenhouse seperti ini, malam pun sebetulnya ada proses pengeringan, karena memang kelembabannya juga bisa untuk dikatakan untuk kategori penjemuran. Nah, makanya dari segi produktivitas otomatis meningkat gitu. Rata-rata kalau 1 berbanding 4 atau 1 berbanding 5 lah. Kalau kemudahan ya jelas itu terlihat sekali, karena memang karena ada alat seperti itu berarti kita bisa mengontrol suhu. Karena kalau pengeringan kopi itu terlalu panas jangan, terlalu lembab juga jangan. Jadi water activity itu memang harus normal dan seimbang seperti itu. Kalau pakai greenhouse kan bisa stabil dan kita terkontrol dengan suhu yang kita pakai. Saya mewakili dari Rasa Kopi Arjasari sangat berterima kasih kepada tim dari STT Telkom yang telah memberi kami bantuan berupa greenhouse dan alat-alat seperti penyulingan air dan juga mesin untuk penyulingan kopi. Nah, kita itu merasa terbantu sekali dengan adanya bantuan dari pihak STT Telkom dari hal ini untuk produktivitas dan kualitas yang memang. Jadi Bapak selaku Ketua Laskar Kopi gitu ya, dengan adanya pengering kopi yang sekarang ini gitu ya, apa harapan Bapak gitu ya? Kalau kemarin kan kami ya menyampaikan dengan adanya ini itu untuk menyelamatkan kopi yang dengan pengeringan matahari
saja ada 30% yang jamur. Nah, kami waktu itu berharap dengan adanya ini tuh menyelamatkan yang 30%. Nah, kami harapkan dari Pak Nanang mungkin ada harapan seperti apa. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ini saya sebagai nama saya Nanang Purnama, dari Ketua Kelompok Laksana Mekar atau disingkat dengan brand Laskar Kopi. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Adam, Pak Jangkung, yang Pak Epri yang udah memperjuangkan ini. Ini sangat terasa manfaatnya Pak bagi kami. Yang pertama tujuan Bapak yang dulu yang 30% yang berjamur itu terselamatkan. Di samping itu juga ini penjemuran lebih efisien untuk waktu. Biasanya kalau misalkan dijemur di luar ini 4 hari atau 1 minggu, ini setengahnya. Yang 4 hari bisa 2 hari, yang 1 minggu bisa 3 atau 4 hari. Nah itu yang lebih ini. Di samping itu juga ini dengan adanya ini, tadinya biasa diangkut ke sana, sekarang bisa dipakai penyimpanan untuk malam di sininya Pak, dimanfaatkan. Dan ini kalau lagi banyak, ini di bawahnya juga ini dipakai juga Pak. Ini di bawah ini bisa dipakai juga. Nah, pokoknya saya atas nama dari Laskar Kopi mengucapkan terima kasih sekali ke Bapak ini, dan saya juga kemarin kebetulan jadi narasumber di BPN Kanwil Jawa Barat, itu yang dihadiri oleh kementerian. Saya jadi narasumber kebetulan, dan ini diangkat juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Telkom, dan kemarin juga saya ke Unpar untuk membantu pemasaran. Saya sampaikan juga atas kebaikan baktinya dari Universitas Telkom terhadap masyarakat sangat terasa Pak. Jadi bisa menekan tenaga kerja, bisa menekan waktu untuk yang lebih singkat. Itu mungkin. Terima kasih. Ya Pak, jadi memang program ini itu diinisiasi oleh 2 institusi, gitu ya, Telkom University beserta institusi induknya yaitu Telkom Indonesia melalui program Ayo Bikin Nyata. Makanya itu di stiker itu ada 3 itu. Nah, karena ini bantuan dari program Ayo Bikin Nyata atau Telkom Indonesia biasanya berharap dengan memberikan bantuan ini nanti ada suatu pertumbuhan ekonomi gitu ya dengan adanya bantuan ini. Nah, kami berharap ini nanti ya ada suatu peningkatan kesejahteraan dari petani-petani kopi yang di bawah koordinasi Pak Nanang. Itu mungkin harapan kami, mungkin mewakili dari program Ayo Bikin Nyata, kemudian dari Telkom Indonesia maupun dari Universitas Telkom sendiri. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti mungkin kami berharap sekian waktu kemudian itu adalah informasi dari Pak Nanang. Oh ya Pak, ini sekarang pendapatan petani ya naik, misalnya hal kecil seperti itu yang kami harapkan. Ya, terima kasih Pak. Itu juga memang tidak kalah pentingnya, seperti perlu saya laporkan juga. Ini kebetulan kan saya memegang satu kecamatan, jadi ketua kontak tani dan nelayan kecamatan Ajasari. Jadi tadinya saya merasa ragu dengan dari luar kelompok kita untuk kopinya bisa tembus ke Laskar Kopi. Alhamdulillah sekarang bisa teratasi Pak, meskipun belum 100%. Ini bisa teratasi, bisa kebeli ke sini. Dengan situasi pandemi gini kan harga kopi murah. Di sini lebih dibanding dengan yang lain, pembelian bisa lebih naik. Apalagi untuk anggota Pak. Ada khusus untuk anggota di sini dengan catatan petik merah. Itu dibedakan Pak. Untuk anggota di sini dibedakan. Jadi langsung terasa bagi hasil keuntungan buat anggota. Gitu Pak. Baik, Pak Nanang, ya demikianlah wawancara singkat kami, diskusi singkat kami dari Telkom University bersama Ketua Laskar Kopi Arjasari, Pak Nanang Purnama. Ayo bikin nyata. Ayo bikin nyata.